warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Grade 5 Giz Official. Nah, apa kabar teman-teman semua? Ya, saya hebat, saya sehat. Yes. Oke, teman-teman, tahukah kalian ya, sekitar 97,5% air di bumi merupakan air asin. Ya, bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Nah, dari 2,5% air tawar ya yang ada di bumi ini ya, sebagian besarnya itu tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh dan tidak terjangkau, seperti terperangkap dalam salju, kemudian es di kutub. Nah, sedangkan air tawar yang digunakan oleh kita ya, yaitu dapat kita dapatkan ya di danau, kemudian di sungai, dan air di tanah. Ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih kegunaan air itu? Ya, nah air itu kegunaannya untuk minum, kemudian untuk memasak, kemudian untuk mandi, kemudian untuk menyuci, dan banyak lagi. Ya, nah teman-teman, Miss mau nanya nih kalian, ya, apakah air di bumi itu bisa habis atau tidak? Ayo. Ya, tidak akan habis ya. Hal tersebut terjadi karena adanya siklus air. Nah, teman-teman, apa sih siklus air itu? Ya, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Ya, itu disebut siklus air. Ya, jadi teman-teman, secara garis besar ya siklus air melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama ada penguapan. Ya, kemudian yang kedua ada pembentukan. Dan yang ketiga itu ada terjadinya hujan. Nah, jadi ya secara garis besar siklus air itu ada 3 tahapannya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman simak video ini ya. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Nah, teman-teman, sudah simak videonya kan ya?
Nah, jadi di video tadi merupakan penjelasan dari siklus air ya. Kenapa air itu tidak bisa habis. Nah, tadi sudah dijelaskan di video. Nah, selanjutnya ya ada dampak siklus air terhadap lingkungan. Nah, apa saja dampaknya? Ya, yang pertama itu ya ada membiarkan lahan kosong yang tidak ditanami dengan tumbuhan. Nah, yang kedua ada menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian dampak yang terakhir itu ya penebangan pohon di hutan secara berlebihan yang mengakibatkan hutan menjadi gundul. Ya, jadi hutan yang gundul karena penebangan liar dapat menyebabkan air hujan langsung jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan air tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah. Karena air tersebut akan langsung mengalir ke sungai dan danau. Dan apabila hujan terus-menerus, itu akan menyebabkan longsor dan juga banjir, ya. Dan hutan yang gundul tersebut yang akan menyebabkan siklus air yang terganggu. Nah, itu kenapa tadi dampak dari siklus air. Oke, teman-teman. Jadi, air itu tidak bisa habis ya. Nah, karena siklus air ya dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi itu cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah ya. Nah, walaupun begitu, tetap ya teman-teman tidak boleh boros terhadap air. Dan kita juga dapat menghemat air dengan cara mematikan air jika tidak digunakan. Oke, teman-teman? Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.